Hai guys, welcome back to my YouTube channel at @dedonaresvlog. Apa kabar kalian semuanya? I hope you guys still enjoy staying at home. Aku berharap kita masih terus mendukung program pemerintah untuk stay at home, untuk stay safe dimanapun kita berada. Kalaupun kita harus keluar, semoga kalian jangan pernah lupa untuk pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan kalaupun harus keluar rumah, semoga kalian ingat untuk langsung mandi, ganti baju, dan jangan menyentuh barang atau benda apapun di dalam rumah supaya kita nggak meninggalkan jejak virus di rumah kita sendiri. Oke guys, stay safe, stay healthy, and stay home. Kalian yang extrovert tapi punya teman yang introvert, punya sahabat atau punya gebetan atau punya pacar yang introvert atau bahkan seorang INFJ, terus tonton video ini, pantengin terus karena sepanjang video ini aku akan kasih tips atau trik gimana bikin seorang yang introvert, seorang INFJ bahagia. Check this out. Hal pertama yang paling bikin seorang INFJ itu bahagia adalah punya orang-orang yang mengerti dia, punya teman, punya sahabat, punya orang yang terkasih di sekelilingnya dia, yang bisa mengerti dia, yang sefrekuensi sama dia, nggak sefrekuensi juga, tapi yang bisa memahami dia, dan terimalah seorang INFJ apa adanya, kasih dia apa adanya despite of segala lebih dan kurangnya dia. Waktu dia merasa diterima, waktu dia merasa dihargai, dia akan sangat-sangat bahagia. Hal kedua yang disukain seorang INFJ adalah, ini aku udah sering bilang di video-video aku sebelumnya, meaningful conversation. Di video sebelumnya aku bilang bahwa seorang INFJ itu paling gak suka hal yang basa-basi. INFJ itu gak suka hal percakapan yang simple. INFJ itu akan sangat bahagia kalau bisa bertemu seseorang yang bisa diajak diskusi, yang bisa diajak having a deep talk, having a meaningful conversation. Percakapan yang bisa bikin seorang INFJ mengenali temannya ini dengan lebih dalam, diving deep into their personality, their life, mengenali dia lebih dalam, nggak cuma sekedar hai apa kabar, tapi dia bener-bener tahu dia ngapain kemarin misalnya, atau dia bener-bener tahu mengenalin kepribadian keluarga dia atau gimana. Itu akan bikin seorang INFJ sangat bahagia. Hal ketiga yang paling disukai seorang INFJ adalah punya teman sefrekuensi yang even kita nggak lagi ngobrol pun, atau misalnya gini, kita lagi di satu ruangan atau mungkin lagi sleep over, tapi kita nggak ngobrol nih. Kalau seorang extrovert pasti kayak, apaan sih kok diam aja, garing banget, pasti kayak gitu. Tapi seorang INFJ akan sangat bahagia punya teman yang sefrekuensi, yang bisa diem, yang bisa nonton tanpa harus bicara, yang bisa baca hening tanpa harus ngobrol, atau main HP atau sekedar main HP tanpa harus menggubris kiri kanan atau ngapain gitu, tapi kita masih bisa enjoy berdua tanpa being awkward atau tanpa berasa garing. Jadi itu akan bikin seorang INFJ sangat bahagia. Hal keempat yang paling disukai atau yang bikin seorang INFJ itu bahagia adalah punya me time yang cukup. Ini aku udah berulang kali bilang di video-video aku sebelumnya bahwa seorang INFJ itu anaknya rumahan banget, suka nyepi, suka menyendiri. It means bukan berarti kita antisosial, nggak sama sekali. Kita itu suka bersosialisasi. Cuma kita itu butuh waktu untuk nge-charge diri sendiri. Kalau nggak kita bakal stres banget, kita itu bakal moody banget kalau nggak punya waktu untuk me time sendiri. Oke, hal kelima yang paling bikin seorang INFJ itu bahagia adalah kalau dia punya waktu untuk berpikir. Orang INFJ adalah tipe orang yang lebih doyan ngechat daripada nelfon. Hubungannya ke waktu untuk berpikir itu adalah gini, kalau aku harus nelfon, aku nggak bisa berpikir, aku kurang bisa cepat berpikir,
kurang bisa cepat menelaah dan kurang bisa cepat merespon kalau lewat telepon. Tapi kalau lewat chat, lewat teks, aku akan sangat bahagia karena aku bisa berpikir dulu, aku punya waktu untuk berpikir, aku punya waktu untuk menelaah kata per kata, karena INFJ itu sangat peduli dengan kata-kata. Dia nggak pengen mengeluarkan sesuatu buru-buru, tapi itu nggak bermakna atau itu nggak membangun orang lain. Jadi kenapa aku lebih suka chat? Karena aku punya waktu untuk berpikir. Hal yang keenam yang bikin seorang INFJ itu bahagia banget adalah kalau orang paham bahwa seorang INFJ itu emang butuh waktu untuk sendiri, bahwa seorang INFJ itu emang anak rumahan. Jadi kalau kadangkala dia harus say no, even mungkin agak susah untuk say no, susah untuk nolaknya, tapi sometimes dia akan say no ke seseorang dan dia berharap orang ini akan paham bahwa sebenarnya seorang INFJ itu memang butuh waktu sendiri, jadi please jangan dipaksa, mungkin kayak gitu. Ya intinya itu bisa dipahamin aja sih, seorang INFJ itu cuma butuh dipahamin dan dimengerti bahwa dia INFJ, bahwa dia anak rumahan, bahwa suatu saat kalau kita say no untuk diajak hangout atau gimana pun, itu artinya bahwa sisi introvertnya kita itu pengen ada di rumah, pengen nggak kemana-mana. Jadi please pahami, please mengertilah, dan jangan dipaksa, jangan disalahpahamin. Itu intinya. Yang ketujuh, hal yang paling disukain seorang INFJ adalah kalau dia nggak dituntut untuk berbicara. I mean gini, pahamin aja bahwa dia seorang INFJ. Karena ya memang seorang INFJ itu akan sangat bahagia kalau dia bisa punya quiet moment kan, kayak tadi bisa silent itu. Jadi nggak usah ditanya kayak why you so quiet, kenapa sih lu nggak ngomong, kenapa sih lu diam, itu ada masalah, nggak usah digituin. Memang dia lagi nggak pengen buang energi aja untuk berinteraksi, emang dia lagi pengen diem aja. Dan nanti kalau udah waktunya pun, kalau udah energinya ke charge, dia akan punya banyak hal-hal banget yang pengen dibawelin. Dia akan sangat bawel banget kalau energinya udah full. Hal ke-8 yang bisa bikin seorang INFJ bahagia adalah kemandirian. It means gini, INFJ itu adalah pribadi yang unik. INFJ itu adalah pribadi yang fierce. How to say fierce? Fierce. Intinya INFJ itu nggak suka diatur, nggak suka kayak lo begini, enggak. INFJ itu orang yang sangat bahagia kalau dia dikasih kebebasan untuk berpikir, dikasih kebebasan untuk punya untuk memimpin dirinya sendiri. Dia punya kemandirian itu, dia bisa mandiri, dia bisa berdiri di kakinya sendiri, dia bisa mengatur dirinya sendiri, dia bisa spend time untuk dirinya sendiri, dia bisa bebas untuk mengeksplor ide, mengeksplor mengeksplor semua mimpi yang dia punya. Dia akan sangat bahagia kalau dia bisa punya kebebasan itu. Hal ke-10 yang paling bikin seorang INFJ bahagia adalah kalau dia punya space atau tempat yang bisa menjadi miliknya sendiri. I mean gini, aku sebagai seorang INFJ gak pernah bisa tinggal bareng sama seseorang. Misalnya gini, kalau lagi ngekos, aku paling gak bisa tinggal berdua sekamar sama teman. Karena gini, pernah kasus ada temen yang bilang, "Dep, kita ngekos bareng yuk sekamar berdua." What? Jadi itu aja hal yang bikin seorang INFJ bahagia. Kalau kalian punya teman, sahabat, gebetan, atau pacar seorang yang introvert atau seorang yang INFJ, kalian bisa aplikasikan 10 hal ini, pasti dia bahagia, pasti dia happy banget. Itu aja. Semoga kalian diberkatin, semoga video ini membantu, bisa berguna untuk kalian yang udah nonton. Thank you for watching. Terima kasih udah tidak
men-skip videonya. Terima kasih kalian menonton sampai habis. And stay safe guys, stay healthy, stay fit, dan stay at home. And God bless you.